Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Isa Robi Fitria dengan NIM 0402032158. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas B2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian kuantitatif mengenai penulisan bab 1. Jadi, judul penelitian yang saya ambil yaitu layanan konseling behavior untuk anak penderita Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Dari judul tersebut dapat dilihat variabel terikatnya yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD, sedangkan variabel bebasnya yaitu Counseling Behavior. Pada penulisan bab 1 ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Baik, pertama-tama yang akan dibahas dalam latar belakang yaitu mengenai data variabel terikat, di mana variabel terikat pada penelitian kali ini yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Data yang saya peroleh yaitu setiap individu pasti ingin dilahirkan dengan sempurna, namun tidak semua harapan tersebut akan menjadi kenyataan, seperti beberapa kasus anak yang terlahir dengan gangguan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Berdasarkan data epidemiologi, Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD menunjukkan bahwa kondisi ini adalah penyakit mental tersering ketiga setelah depresi dan gangguan kecemasan. Pada tahun 2015, ADHD diperkirakan dialami oleh 3,4% populasi anak dan dewasa muda di seluruh dunia. Secara global, ADHD tersebar di seluruh dunia dengan persentase angka yang bervariasi. Sedangkan ADHD di Indonesia termasuk cukup tinggi angkanya, dengan jumlah mencapai 26,4%. Hal ini diperkuat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional atau BPSN. Prevalensi anak dengan ADHD tahun 2007 terdapat 8,3 juta anak dari 82 juta anak di Indonesia yang diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus. Di Bali sendiri, laporan mengenai besaran kejadian ADHD hanya bersumber dari laporan kasus di poliklinik atau pusat terapi tumbuh kembang anak. Selama tahun 2012, jumlah pasien ADHD yang berkunjung ke poliklinik tumbuh kembang RSUP Sanglah sebanyak 63 orang. Jumlah kunjungan anak ADHD di pusat terapi anak dan sekolah kebutuhan khusus Pratnyagama Denpasar selama tahun 2012 mencapai 150 anak. Dari 150 anak tersebut, sebanyak 50 anak masih melakukan terapi di Pratnyagama. Gangguan hyperaktivitas ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari pada anak usia sekolah sampai remaja. Lalu yang kedua yaitu membahas mengenai definisi variabel terikat. Definisi ADHD menurut Barkley pada Wood 2007 dalam jurnal Aprilia Putri Wenning 2016, ADHD adalah sebuah gangguan di mana respon menjadi terhalang dan mengalami fungsi ganda pelaksanaan yang mengarah pada kurangnya pengaturan diri, lemahnya kemampuan untuk mengatur perilaku untuk tujuan sekarang dan masa depan, serta sulit beradaptasi secara sosial dan perilaku dengan tuntutan lingkungan. Sedangkan menurut ADAYUP 2013, ADHD adalah suatu kondisi medis yang mencakup disfungsi otak ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls, menghambat perilaku, dan tidak mendukung rentang perhatian atau rentang perhatian mudah teralihkan. Sedangkan menurut Fadila Yusri 2016, jika didefinisikan secara umum, ADHD menjelaskan kondisi anak-anak yang memperlihatkan simptom atau ciri gejala kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. Jadi dari beberapa pernyataan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ADHD adalah anak yang memiliki gangguan dalam memusatkan perhatian atau konsentrasi sehingga mereka itu sulit dikendalikan dan perhatiannya mudah teralihkan. Hal ini bisa disebabkan karena terjadinya kerusakan kecil yang ada di dalam syaraf otak. Menurut Wahidiyah 2018 dalam jurnal Awiria dan Daryanto 2020, ADHD dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tipe ADHD kurang memperhatikan. Pada tipe anak ini, anak sering terlihat kesulitan dalam konsentrasi atau susah untuk fokus terhadap sesuatu. Yang kedua, tipe hiperaktif impulsif. ADHD tipe hiperaktif impulsif penyandang ini merupakan perilaku manusia yang tiba-tiba berubah tiba-tiba di luar rencana atau sebuah sikap yang tidak didukung alasan yang kuat. Yang ketiga yaitu tipe ADHD kombinasi atau campuran, merupakan gangguan pemusatan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Yang ketiga yaitu penyebab variabel terikat atau penyebab dari ADHD.
Penyebab pasti dari ADHD sampai saat ini belum ditemukan. Faktor risiko yang diduga meningkatkan kejadian ADHD adalah genetik. Menurut Cahya 2013, dalam jurnal Wahaj dan Rofiah 2018, menyebutkan faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetika atau keturunan merupakan penyebab terbanyak dalam kasus ADHD. Cahya 2013 dalam Green 2005 memaparkan bahwa berdasarkan riset di Amerika diketahui sekitar 30% dari seluruh anak yang menderita ADHD setidaknya salah satu orang tuanya menderita ADHD. Selanjutnya, perbedaan-perbedaan pada fungsi kimiawi otak kemungkinan besar disebabkan oleh faktor keturunan karena ia tidak dapat diwariskan secara genetik. Faktor yang kedua yaitu ketidakseimbangan kimia otak. Ketidakseimbangan kimiawi pada otak atau neurotransmitter, yaitu zat-zat yang mengantarkan impuls saraf di dalam otak, diyakini para ahli sebagai salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya ADHD. Faktor yang ketiga yaitu kinerja otak. Pada anak-anak dengan gangguan ADHD, area otak yang mengontrol perhatian didapati kurang aktif dibandingkan dengan anak-anak lainnya yang menderita ADHD. Faktor yang keempat yaitu paparan zat-zat beracun. Paparan zat-zat beracun, misalnya polusi udara dengan kandungan timbal yang tinggi, dapat mempengaruhi perkembangan otak anak dan menyebabkan hiperaktivitas. Cat yang berbau menyengat dan saluran pipa yang berkarat merupakan benda yang mengandung toksik berbahaya yang dapat menjadi penyebab timbulnya ADHD. Faktor yang kelima yaitu asap rokok. Nikotin di dalam rokok yang dikonsumsi oleh ibu hamil diduga dapat mengakibatkan janin mengalami kekurangan suplai oksigen ke otak, sehingga menimbulkan kerusakan pada otak yang menyebabkan timbulnya ADHD. Selain itu, asap rokok yang dapat menyebabkan ADHD pada anak dapat pula berasal dari lingkungan sekitar yang dipengaruhi asap rokok yang terisap oleh ibu hamil, juga asap rokok yang berasal dari ibu yang merokok yang terisap oleh bayi pada masa sesudah melahirkan. Faktor yang keenam yaitu konsumsi alkohol selama masa kehamilan. Kebiasaan ibu mengkonsumsi minuman beralkohol kemungkinan besar dapat mengakibatkan anak dalam kandungannya kelak tumbuh menjadi penderita ADHD. Hal ini karena zat-zat yang terkandung dalam alkohol dapat mempengaruhi gangguan yang mengindikasikan terjadinya gangguan hiperaktivitas. Faktor yang terakhir atau faktor yang ketujuh yaitu faktor-faktor lain. Faktor lain yang dapat menyebabkan gangguan ADHD yaitu makanan dengan kadar gula dan zat aditif yang tinggi, cedera kepala yang terjadi pada proses kelahiran atau sesudah kelahiran. Selanjutnya yang keempat yaitu dampak dari variabel terikat. Dampak dari ADHD menurut Cahya 2013 dalam Sugiarmin 2007 mengemukakan bahwa dampak atau pengaruh ADHD dapat dilihat dalam 3 bidang utama, yaitu yang pertama pengaruh ADHD terhadap pendidikan, meliputi tidak dapat segera memulai suatu kegiatan, prestasi kurang, bekerja terlalu lambat atau cepat, melupakan instruksi atau penjelasan, tidak melakukan tugas, selalu meninggalkan benda-benda, selalu bingung, motivasi yang kurang, kesulitan mengerjakan tugas, menghindari teman, dan berperilaku kacau. Yang kedua, pengaruh ADHD terhadap perilaku, meliputi menuntut turut campur dengan orang lain, mudah frustasi, kurang mengandalkan diri, tidak tenang atau gelisah, lebih banyak bicara, suka menjadi pemimpin, mudah berubah pendirian, mengganggu, dan juga mudah bingung. Yang ketiga, pengaruh ADHD terhadap aspek sosial, meliputi mementingkan diri sendiri, egosentris, cemas, kasar dan tidak peka, tidak dewasa dan tertekan, harga diri rendah, keras atau tenang dan membuat keributan, tidak berpikir panjang, menarik diri dari kelompok, sering berperilaku tanpa perasaan, dan juga tidak mau menunggu giliran. Sedangkan dikutip dari laman investor.id, Dr. Darmawan memaparkan beberapa dampak yang timbul dari ADHD bagi masa depan anak, yaitu pendapatan lebih rendah, tingkat pendidikan dan status pekerjaan lebih rendah, gangguan sosialisasi dan penyalahgunaan obat-obatan. Selain itu, lanjutnya ADHD juga berdampak pada keluarga pasien, mulai dari keharmonisan dan juga perubahan status. Jadi, dari paparan penjelasan dampak yang terjadi pada penderita ADHD dapat disimpulkan bahwa banyak dampak negatif yang akan timbul dalam diri anak yang menderita ADHD, seperti munculnya beberapa masalah perilaku yang menghambat proses belajar hingga mengakibatkan menurunnya prestasi belajar anak, dan akan terus berdampak di kemudian hari jika hal ini tidak cepat ditangani. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Dalam proses penanganan anak yang menderita ADHD, ada beberapa orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Yang pertama yaitu orang tua. Sebaiknya orang tua mengenali lebih dini adanya gangguan ADHD, misalnya dirasa ada perilaku anak yang tidak normal seperti tidak rapi, sulit mempertahankan konsentrasi, gagal menyelesaikan tugas, menghindari usaha yang berkepanjangan, kehilangan, pelupa, tampak seperti tidak mendengarkan, tidak teliti, dan perhatian mudah beralih. Segera membawa sang anak untuk berkonsultasi kepada pihak profesional seperti konselor.
Lalu yang kedua yaitu yang harus bertanggung jawab yaitu konselor. Sebagai konselor juga menjadi salah satu pemegang tanggung jawab dalam membantu anak yang menderita ADHD untuk bisa mengurangi perilaku negatif itu. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh konselor yaitu memberikan layanan konseling. Seperti yang dijelaskan oleh Rogers, peran konselor adalah fasilitator dan juga reflektor. Disebut fasilitator karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasi konseli mencapai pemahaman diri, dan disebut reflektor karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien. Dan yang selanjutnya yaitu penelitian sebelumnya atau kelemahan penelitian sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan anak ADHD, pada penelitian sebelumnya beberapa layanan konseling yang pernah digunakan yaitu seperti konseling integratif, konseling direktif, metode terapi bermain, dan lain sebagainya. Namun konseling yang sudah digunakan tersebut memiliki beberapa kelemahan. Seperti konseling integratif memiliki kelemahan yaitu konseli dapat merasa bingung bila konselor mengubah-ubah strategi yang sesuai dengan kebutuhan konseli pada suatu waktu dalam proses konseling. Apalagi pada kasus ini yang ditangani yaitu konselinya berupa anak-anak. Dan yang kedua yaitu konselor bisa mengalami kesulitan dalam proses konseling karena konselor dituntut untuk mahir dalam menerapkan semua pendekatan yang ada. Sedangkan konseling direktif, kelemahan utama pendekatan ini adalah tidak adanya pengakuan terhadap potensi dan kemampuan konseli untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Akibatnya dominasi proses konseling berada di tangan konselor sehingga konseli bersifat pasif, kurang inisiatif, dan lebih banyak menjadi pendengar. Yaitu solusi untuk penelitian ini. Dari kelemahan pada penelitian sebelumnya, penulis memilih untuk mengambil model layanan konseling yang dapat membantu anak penderita ADHD yaitu dengan menggunakan layanan konseling behavior. Salah satu jenis terapi yang dapat dilakukan untuk membantu anak dengan ADHD adalah modifikasi tingkah laku atau behavior. Dalam pelayanan konseling, hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan model konseling behavioral. Yang selanjutnya yaitu definisi variabel bebas atau definisi dari konseling behavior. Menurut Willis 2010 dalam jurnal Muslih DKK 2017, konseling behavioral adalah bagaimana memodifikasi perilaku melalui rekayasa lingkungan sehingga terjadi proses belajar untuk perubahan perilaku. Dalam konseling behavioral, konselor memandang bahwa kelainan perilaku yang ditunjukkan oleh klien merupakan sebuah kebiasaan yang dipelajari, karena itu dapat diubah dengan mengganti situasi positif yang direkayasa sehingga perilaku klien yang menyimpang dapat berubah menjadi positif. Sedangkan menurut Dewa Ketut Sukardi dan Nia Kusmawati 2018 mendefinisikan konseling behavioral adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan konseli mendapatkan layanan secara tatap muka dengan konselor dalam rangka pengentasan permasalahan pribadi yang dialami. Jadi dapat diambil kesimpulan definisi konseling behavior adalah proses interaksi yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dengan memodifikasi perilaku konseli yang dilakukan secara tatap muka. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap-tahap yang harus dilakukan. Menurut Zulamri dan Muhammad Ahmad Juki 2019 terdapat 5 tahapan proses layanan konseling behavioral yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama tahap pengantaran atau introduction, yang kedua penjajakan atau investigation, yang ketiga penafsiran atau interpretation, yang keempat pembinaan atau intervention, yang kelima penilaian atau inspection. Sedangkan menurut Gantina dan Eka 2011 pelaksanaan konseling behavioral terdapat 4 proses, yaitu menetapkan tujuan atau goal setting, mengimplementasikan teknik atau teknik implementation, dan evaluasi mengakhiri konseling atau evaluation and termination. Pada dasarnya, konseling behavioral ingin membantu klien untuk menyesuaikan diri dengan baik terhadap kondisi kehidupannya dan mencapai tujuan pribadi serta profesionalnya. Fokus konseling ini adalah mengubah atau menghapuskan tingkah laku maladaptif yang ditunjukkan klien, sambil membantunya mendapatkan cara bertindak yang sehat dan konstruktif. Tindakan yang tidak produktif harus diganti dengan cara memberi tanggapan yang produktif. Kemudian setelah selesai menyusun latar belakang, yang selanjutnya yaitu menentukan rumusan masalah. Pada penelitian kali ini, penulis memilih rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana proses layanan konseling behavior dalam menangani permasalahan anak penderita ADHD. Dan yang kedua, bagaimana teknik konselor dalam penanganan masalah pada penderita ADHD. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama yaitu mengetahui proses layanan konseling behavior dalam menangani permasalahan anak penderita ADHD. Yang kedua, mengetahui tahapan teknik konselor dalam penanganan masalah pada penderita ADHD. Nah, itu adalah urutan dari penulisan bab 1 atau pendahuluan. Terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.